Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang bagaimana kita akan merancang diagram aktivitas. Diagram aktivitas yang akan kita rancang tentu saja harus berdasarkan pada project use case diagram yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Sebenarnya di sini Bu Endah mau mengklarifikasi yang beberapa aktivitas diagram yang kemarin sudah dikerjakan. Nanti bisa diklarifikasi kembali bahwa diagram aktivitas yang dirancang itu sudah sesuai dengan kaidahnya atau belum. Nah, dari sini yang pertama, sebelum Bu Endah mencoba mencontohkan bagaimana merancang aktivitas diagram, yang perlu kita ketahui bahwa aktivitas diagram itu sendiri artinya kita akan menggambarkan proses bisnis atau aktivitas yang terjadi di dalam software yang kita rancang. Nah, dari sini kita akan melihat seperti flow diagram atau mungkin data flow diagram yang terstruktur. Nanti akan sangat bermanfaat untuk bagaimana kita mau memodelkan dari aktivitas ini, bagaimana kita memodelkan menjadi sebuah page ataupun sebuah laman di dalam sebuah software, baik itu berupa aplikasi maupun web. Oke, yang perlu kita ketahui adalah beberapa simbol diagram aktivitas yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah start point. Start point itu berupa noktah full noktah di sini. Kemudian ada end point yang berupa full noktah, full dot yang ada lingkaran di luarnya. Kemudian simbol activity yang bisa kita simbolkan sebagai square round seperti yang dilihat di gambar ini. Nah, nanti di dalam prosesnya kita juga butuh control line yang ditunjukkan dengan anak panah, menunjukkan bagaimana aliran proses sebuah data. Kemudian ada yang simbol fork di sini, menunjukkan pencabangan dari setiap aktivitas. Bisa jadi bahwa aktivitas itu bercabang. Jadi dalam satu page, ternyata dia bisa melakukan edit, melakukan delete, mau melakukan tambah baru dan sebagainya. Itu merupakan bisa digunakan dalam aktivitas yang berupa fork. Kemudian bisa juga join. Itu menunjukkan dari beberapa aktivitas yang nanti memiliki output aktivitas yang sama. Kemudian ada simbol decision di sini yang disimbolkan dengan belah ketupat, yang nantinya itu juga akan memiliki kondisi yang berbeda. Jadi misalnya bahwa dia ada decision di situ, dalam kasus sebagai contoh melakukan login, di situ ada aktivitas authorize atau autentifikasi. Di situ akan ada proses pengecekan username dan password itu di dalam username dan password yang ada di dalam database. Itu bisa fail maupun bisa sukses. Nah, yang utama dari diagram merancang diagram aktivitas itu juga kita butuh namanya swim lane. Swim lane itu seperti track renang, tapi sebenarnya di sini bukan track renang, hanya untuk membedakan antara user dan sistem berdasarkan aktivitasnya. Baik, akan Bu Endah mulai dari proses bagaimana membuat diagram aktivitas. Sebelumnya saya benar tunjukkan contoh dari diagram aktivitas. Ini bisa kalian akses di dalam file materi activity diagram yang sebelumnya sudah Bu Endah upload di kelas psikologi kita. Di sini ada swim lane yang menunjukkan aktivitas di setiap pengampunya. Di sini contoh adalah aktivitas dalam penarikan uang di dalam account bank di ATM. Di sini ada customer, kemudian ATM machine, dan ada bank. Di situ ada urutan aktivitas yang dilakukan, apa yang harus dilakukan customer, apa yang harus dilakukan oleh mesin, ataupun apa yang dilakukan oleh software yang ada di dalam banknya.
Ini ada aktivitasnya, kemudian ada garis koordinasinya, ada decision, kalau memang itu valid or invalid. Nah, ini juga ada decision, kemudian ada fork, kemudian mungkin kebetulan contoh join ya. Untuk contoh forknya, di sini ada contoh fork. Jadi keluarnya ada 1 output, 2 output di situ. Baik, Bu Endah mencoba mencontohkan bagaimana mendesain sebuah diagram aktivitas. Dari usage diagram yang kita punya. Di sini ada 2 actor, yaitu admin dan user. Admin melakukan login. Sebenarnya login ini bisa dilakukan oleh admin atau user. Kebetulan untuk use case contoh yang saya ambil di sini, bahwa login itu hanya dilakukan oleh admin. Artinya semua user akan memiliki hak akses sama, kecuali yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Contohnya melakukan login. Baik, Benda akan buat di sini untuk swimlane-nya terlebih dahulu, vertical swimlane. Benda pakai vertical swimlane di sini. Baik, Benda tambahkan di sini. Kemudian di sini adalah melakukan login. Siapa yang melakukan login? Kalau memang yang melakukan login itu adalah admin dan user, maka kita bisa tuliskan di sini sebagai admin garis miring user. Artinya dilakukan oleh 2 orang itu. Tapi jika itu hanya dilakukan oleh si actor admin, maka kita tuliskan admin saja. Baik, di sini. Oke. Kemudian di sini ada 1 function lagi, sebenarnya bisa ditambahkan function lagi. Tapi yang di sini adalah sistem aplikasi yang akan kita buat. Apa yang dilakukan oleh si admin untuk melakukan login, itu detailnya dari mana? Kita bisa lihat pada requirement analysis yang kita buat sebelum adanya use case. Jadi di situ ada step-stepnya. Jika ada input, ada proses, ada output, dan ada constraint-nya. Nah, maka kita bisa lakukan prosesnya berdasarkan requirement analysis yang kita punya. Oke, diawali dengan start state. Oke, siapa yang memulai dari sebuah sistem? Kita anggap kalau kita membuat sebuah aplikasi, aplikasi ini akan dilakukan oleh si user. Maka user sendiri yang harus membuka aplikasi. Oke, kita mulai dari admin. Apa yang dilakukan admin untuk melakukan login? Baik, langkah selanjutnya admin membuka laman login. Habis itu kita bisa tempatkan di sistem di sini. Nah, kemudian kita punya control flow datanya di sini. Baik. Kemudian di sini kita masukkan teks. Ini adalah sistem menampilkan laman login. Dalam mendesain software yang seperti ini akan bermanfaat apabila sistem menampilkan laman login. Berarti nanti bahwa sistem ketika si admin itu membuka laman login adalah dia harus menampilkan laman login. Itu ada konsekuensi logis yang nanti harus ditepati di dalam step membuat software selanjutnya. Baik, setelah menampilkan laman login, apa yang proses yang terjadi? Oke, admin berarti memasukkan inputnya adalah username dan password. Baik. Berarti aktivitas selanjutnya ada pada admin. Maka admin di sini adalah memasukkan username dan password. Baik. Setelah melakukan menginput username dan password, apa yang akan dilakukan oleh sistem atau oleh admin itu? Lakukan autentifikasi. Baik, itu merupakan aktivitas. Saya masukkan sebagai aktivitas. Saya geser. Siapa yang melakukan autentifikasi? Sistem, database. Baik, bisa buat sini. Oke, kemudian di sini melakukan autentifikasi atau authorize. Apa yang terjadi? Database nanti sistem akan memverifikasi. Nah, verifikasi ini berarti di situ harus ada decision. Ini valid atau tidak valid.
Jika username dan password yang kita masukkan itu valid, berarti dia akan sukses. Akan sukses itu kita bisa membuat di sini. Baik, kita buat satu step di sini. Jika dia sukses, ini adalah kontrol flow-nya di sini. Seperti di sini. Oke, di sini saya masukkan ke ini. Ini jika sukses, maka sistem akan menuju pada admin landing page. Masuk ke laman. Oke, baik. Ini jika sukses. Maka di sini bisa saya tambahkan dia jika valid. Baik. Di sini jika valid, maka admin akan masuk ke landing page-nya admin. Nah, bagaimana jika terjadi hal ini terjadi tidak valid? Baik, jika ternyata username dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang dilakukan di dalam database, itu berarti akan ada pengembalian ke dalam laman login. Kita akan masuk ke sini. Nah, di sini, maka di sini kita butuh jika itu invalid. Ini seperti ini aktivitasnya. Nah, bagaimana jika proses ini sudah selesai? Berarti kita melakukan login ini dianggap berhasil atau tidak berhasil, berarti prosesnya sudah selesai. Maka kita harus buat itu. Nah, untuk final state itu biasanya banyak terjadi kesalahan, dia diletakkan pada sistem. Sekali lagi, jika kita meletakkan final step itu di dalam sistem, berarti nanti sistemlah yang akan ini otomatis sudah final step ya tadi. Bisa kita harus. Berarti sistem yang akan menutup proses ini. Tapi jika bukan sistem yang menutup proses ini, jika yang menutup proses ini adalah yang menutup proses ini adalah adminnya sendiri, maka kita katakan bahwa final step itu harus diletakkan pada sisi actor atau adminnya. Nah, kurang lebih akan seperti itu jika kita nanti akan membuat activity diagram. Ini baru satu activity yang berdasarkan pada use case yang sudah kita rancang. Bagaimana jika di sini akan banyak case dan sebagainya? Maka akan banyak aktivitas yang akan ada di dalam software kita. Jadi kenapa bahwa software design dokumen itu harus lengkap? Karena itu dibutuhkan untuk proses yang selanjutnya. Kira-kira itu yang Bu Enda jelaskan. Satu lagi bisa Bu Enda jelaskan bahwa nanti kalian akan menemui ada dua bentuk activity diagram. Ini sebenarnya activity diagram yang cukup detail di dalam software dokumen yang tadi kita kerjakan. Tapi mungkin suatu saat kita akan dapat atau akan menemui adanya diagram aktivitas yang menyeluruh dalam sebuah sistem. Itu seperti yang ini. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Nah, di dalam software design dokumen itu akan sangat membantu jika kita menggunakan detail yang seperti ini. Karena itu akan membantu dalam proses nanti kita membangun sebuah software maupun aplikasi. Sedangkan yang terlihat di dalam contoh seperti ini, itu biasanya kita gunakan bagaimana kita meringkas, memperlihatkan aktivitas dalam sebuah software menjadi satu bentuk data flow diagram yang seperti ini. Ini bisa digunakan dalam sebuah artikel ilmiah maupun di dalam research proposal atau proposal penelitian. Baik,
itu yang Bu Endah sampaikan. Perlu Bu Endah tegaskan sekali lagi, lihat kembali pada proyek yang kalian kerjakan. Jika memang aktivitas diagram itu sudah on the track, silakan dilanjutkan. Jika belum, ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di forum diskusi, ataupun coba untuk merevisi dari seberapa paham kalian mengetahui proses mendesain sebuah diagram aktivitas. Saya kira itu yang Bu Endah sampaikan, bahwa nanti untuk submit project diagram aktivitas ini tidak harus semua, tapi paling tidak ada progres yang kalian kerjakan disubmitkan di situ. Karena mungkin untuk pembahasan tentang diagram aktivitas, Bu Endah akan gunakan 2-3 kali pertemuan untuk merefine dari diagram aktivitas yang sudah kalian kerjakan. Baik, demikian yang bisa Bu Endah sampaikan. Tetap belajar, stay at home, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.